Prinsip HACCP yang pertama adalah analisa bahaya atau hazard analysis. Pemeriksaan atau analisa ini harus dilaksanakan sebagai tahapan pertama dalam menganalisa bahaya yang dapat terjadi apabila produk pangan dikonsumsi. Jenis bahaya ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bahaya biologis, yaitu bahaya yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebabkan keracunan, infeksi, atau iritasi. Jenis bahaya yang kedua adalah bahaya kimia, yaitu bahaya yang disebabkan karena tertelannya toksin alami atau bahan kimia beracun, seperti logam-logam berat, bahan pengawet, pewarna, dan sebagainya. Jenis bahaya yang ketiga adalah bahaya fisik, yaitu bahaya yang disebabkan karena benda-benda asing yang seharusnya tidak boleh terdapat di dalam makanan, seperti potongan kaca, rambut, duri, logam, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang penentuan titik kendali krisis atau critical control point. Merupakan langkah ketika tim HACCP melakukan identifikasi tahap proses yang paling krisis di antara keseluruhan proses produksi. Apabila tahap proses itu tidak dapat menurunkan bahaya sampai ke tingkat keberterimaan, maka keamanan pangan yang diproduksi tidak akan terjamin. Untuk menentukan tahapan mana yang menjadi CCP, tim HACCP harus melakukan penilaian berdasarkan tingkat resiko dari bahaya yang dikendalikan pada proses tersebut. Menetapkan batas kritis. Batas kritis adalah titik maksimum yang dapat ditolerir untuk mengendalikan bahaya kesehatan pada produk pangan. Nilai batas kritis bersifat mutlak dan tidak dapat dilanggar atau dilewati demi mencegah resiko bahaya pada konsumen. Batas kritis tersebut mencakup suhu dan waktu maksimum residu pestisida dan pH maksimum. Patokan yang digunakan untuk menentukan batas kritis adalah berbagai aturan atau regulasi yang telah ditentukan. Setelah diidentifikasi, batas kritis harus direkam agar bisa menjadi bagian dari rencana HACCP pada tahap berikutnya. Misalnya pada CCP proses pasteurisasi, batas kritis CCP tersebut adalah suhu dan durasi waktu pasteurisasi yang tervalidasi dan dapat membunuh atau mengurangi mikropatogen target hingga ke batas waktu yang telah diterima. Menetapkan prosedur monitoring. Menetapkan prosedur monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui masalah atau kendala dalam sebuah proses, baik itu proses dalam manajemen ataupun produksi. Prosedur monitoring bertujuan untuk bisa menghasilkan produk yang baik dengan metode pengawasan tetap. Berikut ini beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk menentukan cara pemantauan. 1. Mengajukan pertanyaan dengan benar. 2. Data dianalisis dengan cara yang tepat. 3. Menentukan bagian data yang sederhana, mudah dipahami, dan efektif. 4. Mempersiapkan petunjuk pemantauan. 5. Melakukan audit proses pemantauan dan validasi hasilnya. Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi. Tindakan koreksi adalah prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis ditemukan dan batas kritisnya terlampaui. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan CCP-nya, maka tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat resiko produk, yaitu semakin tinggi resiko produk, semakin cepat tindakan koreksi yang harus dilakukan. Tindakan koreksi yang harus dilakukan jika ditemukan penyimpangan dari batas CCP-nya. Yang pertama, produk berisiko tinggi. Tindakan koreksinya adalah produk tidak boleh diproses atau diproduksi sebelum semua penyimpangan dikoreksi atau diperbaiki. Produk ditahan atau tidak dipasarkan dan diuji keamanannya. Jika keamanan produk tidak memenuhi persyaratan, perlu dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan yang tepat. Kedua, produk berisiko sedang. Produk dapat diproses, tetapi penyimpangan harus diperbaiki dalam waktu singkat. Diperlukan pemantauan khusus sampai semua penyimpangan dikoreksi atau diperbaiki. Yang ketiga, produk berisiko rendah. Produk dapat diproses, penyimpangan harus dikoreksi atau diperbaiki jika waktu memungkinkan. Harus dilakukan pengawasan rutin untuk menjamin bahwa status resiko rendah tidak berubah menjadi resiko sedang atau tinggi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ke-6 dari HACCP, yaitu menetapkan prosedur verifikasi untuk mengonfirmasi bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif. Prosedur verifikasi yang dilakukan dapat mencakup peninjauan terhadap sistem HACCP dan catatannya, peninjauan terhadap penyimpangan dan pengaturan produk, konfirmasi CCP yang berada dalam pengendalian, serta melakukan pemeriksaan metode, prosedur, dan uji. Setelah itu, prosedur verifikasi dilanjutkan dengan pengambilan sampel secara acak dan menganalisanya. Prosedur verifikasi diakhiri dengan validasi sistem untuk memastikan sistem sudah memenuhi semua persyaratan kodeks dan memperbarui sistem apabila terdapat perubahan di tahap proses atau bahan yang digunakan dalam produksi. Prinsip ketujuh dari HACCP adalah sistem rekaman atau dokumentasi. Sifat ini wajib dipatuhi sebab segala perubahan hasil produksi dari waktu ke waktu akan terekam dalam proses ini. Dokumentasi bisa berupa laporan yang disusun sesuai kebutuhan perusahaan. Selain itu, perlu juga dilengkapi dengan foto bahan mentah, produk akhir, dan proses produksi. Jika memungkinkan untuk membuat video, selain untuk disimpan, dokumentasi bisa bersifat ganda, yakni sebagai portofolio perusahaan. Intinya, di setiap perubahan bisa dideteksi dari hasil dokumentasi tersebut. Setiap masalah penerapan prinsip dan prosedur apapun yang digunakan wajib didokumentasikan untuk arsip perusahaan.